Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Pintar dan Santai. Tempat kita membahas isu-isu penting dan menarik tapi tetap santai. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi sering banget terjadi di sekitar kita, yaitu tentang penyebaran hoax di media sosial yang ternyata bisa dikaitkan dengan konsep ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan tentu hari ini gue gak bakal sendirian. Gue bakal ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama, halo semuanya. Nama gue Dadi Raka Septiano. Senang banget nih akhirnya kita bisa diundang nih di podcast ini. Udah lama nunggu ya. Nah, udah lama banget nih, udah pengen banget gue pengen kayak ngomong-ngomong gitu. Oke. Lanjut, di sini ada juga teman gue. Nama gue Cesar Di Buana. Akhirnya Iya. sampein juga ya podcast ini ya. Gila. Susah banget kita nyari jadwalnya ya. Iya. Sibuk. Seneng Oke. sih kita bisa ada di podcast ini, podcast santai tapi bermakna. Tuh, nah mungkin karena sudah mengenal satu sama lain, kita langsung mulai aja ke topik pembahasan. Jadi sebelum kita membahas apa itu ATHG, jadi saya berikan satu kasus dulu biar kayak kebayang. Jadi belakangan ini tuh lagi sering banget muncul berita hoax di media sosial, misalnya isu penculikan anak oleh kartel. Wah, yang tiba-tiba viral. Padahal Ya. belum jelas apa kebenarannya. Terus menurut kalian, kenapa sih hoax seperti itu bisa cepat banget menyebar atau meluasnya? Kalau menurut gua, Hah? oke. Kalau menurut gua, karena semua orang tuh sekarang udah punya sosial media, Pak, gitu. Oke, Terus terus sosial media, jadi informasi itu bisa tersebar luas tanpa tersaring gitu. karena semuanya punya bebas Iya. upload ke media Iya, sosial, bebas ya, semuanya. nyarinya ya. Dan juga semua orang tuh ada kadang-kadang yang kayak bodo amatan, kayak nggak ngecek kepastiannya dulu, dan jadi dia tuh langsung set gitu. Ya itu yang bikin bahaya, teman-teman. Setuju gua karena sekarang lumayan banyak lah terjadi penyebaran hoax, provokatif gitu tanpa tahu kepastian dan segala macamnya. Tuh. Oke. Nah, dari situ kita masuk ke unsur pertama ATHG, yaitu ancaman. Menurut kalian, apa sih ancaman dari penyebaran hoax ini? Menurut gue ya, ancaman itu sebetulnya kepanikan di masyarakat. Kepanikan di masyarakat. Ya. Orang bisa jadi kayak takut gitu, bikin orang takut. Takut tiba-tiba anaknya juga diculik. Iya gitu, ancaman tuh. Padahal beritanya juga Macam. tidak jelas. Nah, selain itu juga di ancaman tuh kayak kita bisa mendapatkan hoax dari orang gitu. Jadi misalnya orang ini tanpa tahu kepastiannya share kemana-mana jadi hoax dan bikin orang tua tuh jadi cemas gitu sama anaknya. Itu jadi ancaman lah gitu. Berarti ancaman dari kasus seperti itu tuh timbulnya rasa kepanikan Iya. mendadak ya dari Betul. kebanyakan That's masyarakat orang. it. Oke, yang kedua tuh ada tantangan. Ya. Sekarang kita lagi ke tantangan dalam menghadapi hoax ini. Tantangan apa yang kita hadapi sebagai masyarakat? Tantangannya sih kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media gitu. Betul, jangan betul. jangan langsung percaya tentang isu-isu tanpa tahu kebenarannya dulu. Ya. Gitu. Dan setuju tuh gua tuh sama si Cesar tadi. Nah, kita juga tuh perlu ngecek faktanya tuh, kita bisa belajar. Misalnya dari kita cari tuh dari sumber-sumber terpercaya supaya kita nggak ikut kemakan hoax. Berarti Gitu. kalau menurut kalian itu tantangan dalam kasus seperti itu kita harus memverifikasi Iya, kebenaran dari berita harus itu terlebih kita dahulu. verif dulu. Jangan asal percaya gitu. Iya. Tantangannya seperti itu ya. Halo. Ya, udah kedengaran suara saya, Pak. Oke. Jadi Oke. Kabar baik, Pak, ya. Gimana? hambatan. Sekarang kita masuk ke hambatan. Yes. Kenapa sih masih banyak orang yang gampang percaya hoax? Padahal ya sekarang harusnya saking karena sudah banyaknya pengguna Merek dagu betul. media sosial, harusnya lebih bijak sih kayak kenapa sekarang tetap masih banyak orang yang mudah percaya dengan berita hoax. Nah itu tuh, itu tuh kita perlu
meningkatkan literasi digital. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih masih banyak orang yang gampang percaya dengan berita hoax. Padahal penggunaan handphone dan media sosial itu sudah banyak dan sudah lama di Indonesia. Harusnya kan sudah pada bijak ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa? Jadi salah satu penyebabnya tuh gara-gara kurangnya literasi digital. Jadi banyak orang tuh yang belum bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Dan juga ada sekarang malah makin parah ada yang AI tuh bikin tuh begitulah. Ya, Jadi kalau menurut gua tuh hoax tuh karena mereka tuh kebiasaan sering nge-share tanpa berpikir panjang gitu. Jadi bukan cuma soal pengetahuan, jadi juga tentang kebiasaan seseorangnya itu langsung percaya gitu. mungkin ini ya kayak orang-orang tuh banyak ketipu dengan hook thumbnail Ya, kayak judul-judul di awalnya itu penculikan anak oleh kartel. Nah, itu langsung pada nge-share. Padahal aman banget. Padahal di ujung caption di ujungnya mungkin ada hashtag Alfred. Nah, itu jadi kan nggak rahasia kurang. nggak dibaca. Padahal yang gitu. sebenarnya aman banget jadi nggak aman banget. Betul. Ya. Jadi satu lagi nih, Ya. tinggal gangguan. Kira-kira gangguan apa yang muncul akibat adanya berita hoax ini? Gangguannya sih bisa ke aktivitas sehari-hari gitu. Jadi Kita sehari-hari. iya, jadi karena orang yang mendengar hoax itu dia jadi takut keluar rumah atau parno gitu karena di pikirannya tuh kayak wah gue takut diculik nih, gue takut kena sama kartel nih. Apalagi kalau yang orang tua yang punya anak kecil, Iya. semakin dijaga. Tuh. Dan itu menimbulkan sikap sosial seseorang tuh jadi berkurang karena hoax itu jadi dia takut keluar rumah dan jadi nggak bersosialisasi. Nah, itu juga apa sih bisa mengganggu hubungan sosial kita antara keluarga dan teman-teman gitu. Dan mungkin kalau unsur hati-hati sudah kita bahas, sudah semua ya ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang ganteng-ganteng dan baik banget Ya, dan jawabannya sama-sama. juga sangat-sangat Bikin unbelievable. ya, ampun gitu lah. Iya, jadi Ah. menjadi edukasi lah. Tuh, semoga ya video ini Semoga juga bisa menjadi edukasi buat kalian jadi semua yang menonton. pelajaran. Iya, Tuh. jadi semuanya stop menyebar hoax tanpa kita tahu dulu Dan kita beritanya juga itu. harus bijak tuh memilih Iya. berita. Memilah dan memilih berita ya. Iya. Itu juga kami harap juga kalian juga meningkatkan minat literasi digital kalian. Jadi sebelum apa-apa dibaca dulu, Hmm, jangan betul. langsung menyimpulkan, itu nggak boleh. Jangan tertipu dengan hook thumbnail yang sangat mungkin menarik tapi menjerumuskan juga thumbnailnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Bang, saya telat, maaf ya. Oh iya. Abang, saya telat ini, bahas apa tadi? Bahas. Udah tahu apa? Ya. Ya, udah Saya dah. pulang lagi dah ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Balik ke balik. Balik.